Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan buat kami. Mengawali setiap hari kami boleh menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Dan saat ini waktunya teduhkan hati kami Tuhan. Untuk kami merenungkan akan sebagian daripada firman-Mu. Berikan kepada kami pengertian, hikmat dan pewahyuan yang baru. Supaya kami sebagai anak-anak-Mu setiap hari boleh diperbaharui pengenalan kami akan Engkau, supaya hidup kami menjadi hidup yang berdampak. Hidup kami menjadi terang dan garam buat dunia. Hidup kami menjadi berbeda dengan kegelapan, dengan dunia. Karena Engkau yang terus-menerus menyucikan kami dan memberikan kepada kami pengertian bagaimana kami boleh hidup sebagai orang percaya. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja. Roh Kudus, Engkau sendiri yang mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom juga buat saudara-saudara yang mengikuti streaming. Saudara, kita sebagai orang Kristen itu punya sebuah perjalanan hidup yang mau gak mau setiap hari kita lewati. Ada begitu banyak orang yang memperhatikan bagaimana dia hidup. Dan membuat sebuah perjalanan hidup tertentu. Tapi pagi ini mari kita belajar mengerti bahwa ada begitu banyak perjalanan yang harus menjadi sebuah pilihan dan keputusan buat kita yang mengakibatkan apapun juga nanti di depan. Seperti saya memberikan judul on the track ya. Bahwa kalau seorang pelari itu dia jalan, dia punya jalur, punya lintasan tertentu untuk dia bisa menjadi paling tidak sampai ke garis finish. Beruntung kalau dia jadi pemenang nanti ya. Tapi yang pasti kalau dia akan menjadi seorang atlet yang baik, dia pasti harus lari di jalur yang tepat. Di tempat sehingga dia bisa sampai di garis finish. Tetapi kalau dia melenceng-melenceng keluar dari tracknya, pasti didiskualifikasi. Jadi dia tidak dianggap sebagai seorang atlet yang bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, demikian juga hidup kita sebagai orang Kristen. Hidup kita sebagai orang Kristen itu ada tracknya. Tuhan membuat sebuah perjalanan yang kita harus tempuh. Nah, contohnya ya, tadi ketika saya jalan ya merenungkan firman ini di perjalanan, saya itu bertanya-tanya dengan Roh Kudus. Saya bilang gini, Roh Kudus, Tuhan itu kan kasih kita sebuah lintasan trek. Ada contohnya enggak? Oh ada katanya. Contohnya apa? Orang Majus. Orang Majus itu jalan dipimpin oleh bintang. Tapi kemudian kan enak ya. Kita kan kalau berangkat misalnya ya saya berangkat ke sana balik lagi jalannya yang sama. Itu udah tahu jalannya seperti apa. Tapi Tuhan tidak begitu mimpinnya. Roh Kudus berjalan lewat pimpinan bintang, tapi kemudian ada pesan, kamu gak boleh balik lewat jalan tadi. Kamu harus cari jalan yang lain. Kenapa? Ya kita tahu semua, karena Herodes sedang menunggu dia. Jadi Tuhan memberikan sebuah lintasan yang berbeda. Hidup kita juga seperti itu. Kita itu sebenarnya sudah ditetapkan dalam sebuah lintasan-lintasan tertentu. Mari kita lihat dari Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 ayat 17 mengatakan demikian. Belum disiapkan. Oke, saya baca aja begini. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi di sini ada dua hal yang kita tahu. Yang pertama adalah akulah Tuhan yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Dan yang kedua, akulah Tuhan yang menuntun engkau. Menuntun kemana? Jalan yang harus kau tempuh. Jadi ternyata Tuhan itu terhadap setiap kita ada jalan-jalan yang sudah ditetapkan Tuhan, itu yang harus kita tempuh. Jadi kita mengerti bahwa dalam perjalanan hidup kita
itu tidak pernah berhenti untuk belajar. Kita harus belajar, terus belajar. Kita punya anak, nggak pernah ada sekolah belajar punya anak ya. Tiba-tiba kita harus belajar bagaimana kita punya anak. Waduh, kita punya anak pertama. Waduh, kita sudah berhasil lah membuat dia menjadi anak yang manis dan baik. Lahirlah anak kedua. Kenapa yang ini beda ya? Nggak sama. Padahal lahir dari papa mama yang sama. Kenapa ini beda? Belajar lagi. Ketika kita sudah sukses dengan anak yang kedua, lahir anak yang ketiga. Lain lagi. Jadi kita mau punya 4 anak pasti 4 versi semua. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu mau mengajar sesuatu dalam hidup kita. Tetapi tidak ada pelajaran yang tidak bermanfaat. Semua pasti berfaedah buat hidup kita. Nah, tetapi ketika sementara dia mengajar kita, Tuhan bilang, aku juga menuntun engkau. Menuntun kemana? Ke jalan yang harus kamu tempuh. Enggak punya pilihan lain. Harus. Kalau kita mau hidup nikmat, mau hidup enak, harus sebuah perjalanan yang sudah ditetapkan. Kenapa? Enggak usah dibuka, tetapi saya mau katakan, Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan, kebenaran dan hidup. Tapi jangan kita berpikir ketika kita percaya Yesus, dia jalan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, aku udah bisa ketemu Bapa nih karena aku sudah pilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, tapi kan kita nggak langsung mati, kita kan hidup. Nah, di dalam perjalanan hidup itu, jalan yang adalah Yesus itu, dia akan membawa kita kepada sebuah kebenaran. Supaya kita ngalami kehidupan. Jangan kita senang saja nanti kalau hidup masuk surga, tapi di dunia sengsara. Nggak mau dong, kita juga di dunia ingin bahagia. Bagaimana caranya? Karena Tuhan menyediakan jalan yang harus kita tempuh. Jadi kita harus on the track dalam jalan itu. Baru kita akan nikmati semua yang berfaedah buat hidup kita. Dalam perjalanan itu Tuhan bilang kamu harus belajar. Kamu harus diajar Tuhan untuk kamu bisa mengalami sebuah faedah. Saudara-saudara, saya baru berpikir ini ya semua tahu lah ya. Kalau Pak Peot sudah dibawa pulang Tuhan, itu membuat kita semua kaget. Sepertinya lagi siuman ya. Selama ini kita yang di Gracia ini terlalu nyaman. Karena ada Pak Peot, semua termasuk lantai 1 devotion masuk sudah dingin. Pak Peot masuk rumah sakit, hari pertama saya masuk kok masih anget ya. Karena gak ada yang nyalain. Untung ditolong sama Amos, kemudian Pak Leli. 2 minggu sebelumnya Tuhan sudah bicara dengan Ibu Nani. Dan memang Pak Leli sudah diajar untuk mengikuti Pak Peot. Tetapi ternyata saya waktu tanya, loh Lel kenapa yang di bawah kok nggak dinyalain? Loh saya tuh baru diajarinya yang di atas. Jadi yang di sini nih, jadi yang di bawah belum tapi sudah bisa. Ada pengaruh buat saya. Kenapa? Karena Pak Peot itu juga orang percayaan saya. Satu-satunya orang luar yang punya kunci rumah saya. Yang bisa masuk ke seluruh kamar saya, Pak Peot. Karena dia Pak Peot memang dulu kan tinggal di saya gitu ya. Waktu istrinya masih kerja di saya. Jadi ketika gak ada Pak Peot, buat saya itu sebuah hal yang tidak enak. Saya begitu itu siapa? Oh penggantinya Leli. Jadi saya juga ke Leli, Lel kuncinya rumah saya di mana? Dia lagi gelar kunci sebanyak-banyaknya. Waduh Bu, saya sendiri bingung. Coba pilih sendiri kunci rumah ibu yang mana. Coba contohnya mana gitu. Akhirnya sekarang Leli punya. Tapi saya itu terganggu sebenarnya dengan Pak Peot dibawa pulang sama Tuhan. Saudara mungkin banyak yang tahu ya. Ketinggalan HP, Pak Peot ambilin HP di rumah. Lampu mati, Pak Peot lampu mati. Pak Peot, wastafel saya mampet, Pak Peot datang. Saya begitu, Pak Peot saya butuh amplas. Pak Peot pergi bawa amplas. Semua tahu. Tapi Tuhan ingin mengajar sebuah bermanfaat untuk saya tidak terlalu nyaman. Kita semua kadang-kadang diusik kenyamannya. Ada jalan-jalan di mana kita mulai harus bergumul. Kita mulai harus mikir. Sesudah Pak Peot tidak ada, saya
Diusik lagi kenyamanannya sama Tuhan. Karena dia ingin mengajarkan sesuatu. Saya itu punya bakery kan. Cuma saya tidak hobi bikin roti ya. Cuma itu dulu warisan aja. Baru belajar. Jadi saya selalu punya chef yang walaupun berganti chef, asistennya pinter-pinter. Ternyata saya punya chef yang terakhir ini. Dia pinter sendiri. Gak ngajarin asistennya. Jadi tiba-tiba masuk rumah sakit. Saya langsung kebingungan. Saudara-saudara, saya gak bikin roti 2 minggu saudara. Kebingungan karena saya pun pernah belajar bikin roti tapi kan tidak ahli gitu ya. Jadi saya tanya sama asisten-asistennya. Dia bilang ya saya juga belum terlalu bisa. Waduh bagaimana ini ya. Tapi ya itulah kalau diusik kenyamanan mulai saya belajar mengerti. Ternyata saya punya pribadi chef yang lalu-lalu selalu mengajar kepada asistennya sehingga asistennya jadi pinter-pinter. Tidak beda bikin roti sama. Kali ini saya punya chef itu ngerti sendiri. Jadi dia tidak bisa mengajar yang lain. Sehingga yang lain itu gak bisa. Walaupun saya punya resepnya tapi saya tidak biasa bikin. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana Tuhan, ampuni saya Tuhan. Pak Peot mau bawa pulang sekarang chefnya saya ini. Terganggu kenyamanan saya, chefnya masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, sakitnya bukan gampang-gampang loh. Tiba-tiba dia bilang gini, Bu aku harus diisolasi. Lah sakit apa? Sakit campak. Kata dokternya masa zaman sekarang masih ada campak, diisolasi. Jadi saya waduh ini cukup lama gitu ya. Tapi gak apa-apa, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Saya berdoa sama Tuhan, belajar untuk mengalami manfaat apa yang saya dapatkan dari pelajaran ini. Hari ini saudara, semua asistennya sudah pinter bikin roti. Kenapa? Walaupun melewati sebuah pembelajaran tapi Tuhan ngajarin. Kamu tuh harus cek, harus ngerti. Asistennya ini bisa. Saya bilang kamu tuh pengen gak tuh pada pinter. Sebenarnya saya kepengen sekali. Tapi ini chefnya ini suka ngerti dewek. Gak ngajarin. Kalau ditanya juga kayaknya gak ngajarin sungguh-sungguh gitu loh. Nah tapi Tuhan itu mengajar untuk memberikan faedah. Sekarang semua yang di rumah saya, pembantu saya pinter bikin roti. Gimana caranya? Chefnya masih sakit. Saya takut menular kok suruh masuk. Jangan masuk dulu, jangan masuk dulu. Gitu ya. Nah ketika saya berdoa, tiba-tiba itu pembantu saya yang tidak kenal sama orangnya bilang gini. Bu, saya pernah dengar si chefnya ini cerita kalau dia itu juga dapat warisan turun-menurun dari si A. Oh ya, langsung saya WA si A. Kamu masih inget gak bikin roti? Karena dia tidak kerja di roti lagi. Masih lah Bu, mau ngajarin? Mau, datang. Waduh saya sudah senang. Tuhan terima kasih Tuhan, dia datang dengan antusias bikin roti lagi. Waduh hebat saya liatin, waduh hebat sekali. Terus tiba-tiba saya kan naik ke atas, tiba-tiba saya turun ke bawah, saya didatengin sama dia. Bu, saya lupa nyalain ovennya. Lah, ini sudah bikin adonan, ovennya gak bisa dinyalain. Oven saya digital. Awal pakai gas, awal pakai listrik, lanjut pakai gas. Saya itu tahu menyalakan oven itu waktu ovennya datang. Dan itu udah 10 tahun yang lalu. Selanjutnya saya tidak pernah nyalain oven. Saya bilang gimana nih adonan sudah di proofing. Saya gak bisa nyalain. Aduh Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya itu kok tidak begini. Jadi saya minta ampun, saya naik ke atas masuk. Sudahlah nanti dulu saya pikirkan gitu ya. Tiba-tiba setelah selesai saya doa, saya dengar dari atas. Bunyi ovennya titit, titit. Loh kok ovennya udah nyala? Jadi saya turun ke bawah. Kamu udah bisa nyalain? Udah Bu. Ternyata kamu inget ya? Bukan. Saya teringat kepada chef yang sudah 8 tahun yang lalu menikah dan keluar. Ada di luar kota. Saya telepon. Kak, kamu masih inget nyalain oven gak? Masih lah. Coba bikin step-stepnya. Dia tulis stepnya, kamu harus begini-begini. Padahal dia sudah tidak bekerja di roti lagi.
Tapi Tuhan tolong. Lah ya saya tuh mikir kok dia bisa ingat. Yang ingat itu ini yang ngajarin. Jadi masih kenal sama itu. Dia pengen ingat. Saya aja gak ingat sama orang itu. Tapi Tuhan itu mengajar. Dan kemudian dia memberi faedah. Jadi saya belajar nyalain oven. Ya mudah-mudahan ingat terus ya. Jangan nanti 3 bulan lagi saya sudah lupa. Gitu ya. Saya belajar. Dan sekarang dengan antusias semua bikin roti. Tuhan itu suka mengajar kita. Tapi kalau namanya memberi pelajaran itu suka gak enak. Karena kita harus melewati sebuah pembelajaran. Anak-anak kalau ditanya senang belajar apa senang libur? Oh senang libur. Kalau hari Jumat itu hari bahagia karena Sabtunya libur. Kita juga harus belajar dan ingat karena semua akan mendatangkan faedah. Dan Tuhan akan menuntun hidup kita ke jalan yang sudah harus kita tempuh. Berarti perjalanan kita itu tidak boleh sembarangan. Ada jalan yang sudah Tuhan siapkan. Kita suka apa di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan demikian. Yang bahasa Indonesia dulu. Mazmur 119 ayat 105 bahasa Indonesianya begini. Firman-Mu itu pelita buat kakiku dan terang buat jalanku. Jadi kita Tuhan bilang bahwa aku akan menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tuntunan Tuhan lewat apa? Lewat firman. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Kaki itu tempat kita berjalan. Dan terang buat jalanku supaya kita bisa tahu. Nah di bahasa Inggris the message itu lebih bagus lagi. Truth shining light guides me in my choices and decision. Jadi kebenaran Tuhan itu menerangi dan menjadikan kita itu dituntun untuk mengambil keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan lewat firman Tuhan. Jadi kalau kita itu sebenarnya firman Tuhan itu akan memberikan kita hikmat sehingga kita mampu kalau menjatuhkan pilihan dan keputusan itu benar. Dan pewahyuan firman Tuhan itu membuat jalan hidup kita itu jadi clear, terang, enak, benar. Nah itu seringkali kita jadi orang Kristen kan, aduh saya tuh harus apa sih keputusannya? Firman Tuhan yang akan menuntun untuk kita bikin pilihan dan keputusan yang benar. Satu hari saya ketemu dengan orang tua murid. Dia bilang begini, dia lagi marah sama sekolah. Ya sekolah kita memang bukan sekolah dewa ya. Ya pasti ada kekurangan, kelemahan, itu pasti ada. Tapi kami belajar untuk memperbaiki dengan pertolongan Tuhan. Satu hari dia lagi marah sama sekolah. Dia bilang begini, saya tahu ini sekolah adalah punya Tuhan. Dari Tuhan, Tuhan yang mendirikan. Tapi saya kecewa dengan sekolah ini dan saya mau pindahin sekolah ini. Saya bilang tidak apa-apa Anda pindahin. Cuma ketika dia tahu ini dari Tuhan, ini sekolah Tuhan dan dia pindahin. Jangan-jangan seperti Naomi. Yang keluar dari Bethlehem rumah roti, yang tahu jelas. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau tahu kamu sedang keluar dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang menerangi jalan kamu. Saya sampai bilang begini. Enggak apa-apa, Anda tahu dapurnya sekolah terang bangsa kok. Anda kan tidak tahu dapurnya sekolah lain. Tapi biasa orang akan melihat sekolah lebih baik. Enggak masalah, itu pilihan. Itu pilihan. Tapi saya tahu firman Tuhan itu yang sebenarnya membantu kita untuk menentukan pilihan-pilihan dan keputusan yang benar. Saya tidak sedang ngecap sekolah terang bangsa itu segala-galanya. Tapi kalau dia tahu dan dia bilang sama saya, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Masalahnya dia tahu ini sekolah Tuhan, ini dalam rencana Tuhan, ini saya tahu Tuhan yang menopang. Lah kok pergi? Tapi saya ya sudah mau pergi juga nggak apa-apa, bebas kok. Apalagi saya lihat yang ngomong itu uang sekolahnya murah. Ya saya mau yang
kaya-kaya aja. Kayak ini kalau pikirannya seperti itu kan. Tapi tidak seperti itu. Jadi sering kali kita orang Kristen tahu firman tapi nggak enak. Kalau saya ngikutin ini nggak enak. Kalau saya ngikutin ini apa sih nggak kelihatan pertolongan Tuhan. Tapi tahu ini firman Tuhan dan kita tidak lakukan. Kita akan memiliki hidup yang bermasalah. Saya ingin mengambil contoh di dalam Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Ini cerita satu ketika Tuhan Yesus khotbah di depan murid-muridnya. Dan setelah khotbah Tuhan itu naik waktu khotbah Tuhan itu naik di perahunya Simon. Begitu udah selesai mengajar murid-muridnya, dia bilang sama Simon begini. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kita melihat bagaimana yang pertama Simon ini adalah seorang nelayan penangkap ikan. Tuhan Yesus lahir di keluarga tukang kayu. Keahlian Yesus adalah membantu Yusuf bapaknya dalam hal furniture. Dia bikin semua peralatan dari kayu. Tidak punya pengalaman jadi penangkap ikan. Tapi Petrus dia memang pekerjaannya adalah menangkap ikan. Jadi dia punya keahlian. Tiba-tiba Yesus bilang begini, ayo bertolak ke tengah, ke tempat dalam. Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Siang bolong suruh nangkap ikan. Biasanya penangkap ikan di malam hari. Petrus bilang begini, Tuhan malam hari wayahnya saya itu nyari ikan, itu gak dapet ikan. Sepanjang malam ini aku sudah bekerja keras, tidak menangkap apa-apa. Tapi Petrus gak terus bilang gini, kamu kan tukang kayu Tuhan, gak ngerti tentang menangkap ikan. Enggak. Petrus bilang gini, tapi karena Engkau yang mengatakan, Engkau yang menyuruh, aku mau melakukan. Itu adalah kekuatan seorang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita dapat firman yang dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu harusnya firman itu ngomong apapun dituruti. Dan itu ditangkap oleh Petrus. Kenapa? Yang pertama ketika kita dapat firman, kita harus percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Mau siang hari bolong, mau angin lagi gede, lagi tidak musimnya. Kalau Tuhan ngomong pasti dapat ikan. Kita mungkin sering kali, mana mungkin Tuhan, kan gak mungkin. Saya ini bukan bisnismen, saya ini lagi gak punya kerjaan, saya ini tidak punya modal, saya ini tidak punya. Tapi lupa bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Nah Petrus tahu itu, saya ahli penangkap ikan. Saya tahu waktunya kapan menangkap ikan. Tapi saya coba dengan waktunya nihil, kosong. Zong. Tapi karena Engkau yang mengatakannya, karena firman itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, maka aku melakukannya. Jadi hidup kita juga seperti itu. Ketika Tuhan bilang, aku itu akan mengajar engkau yang memberi faedah dan menuntun engkau ke jalan yang harus kamu tempuh, jalani aja. Walaupun sepertinya mustahil. Petrus sangat kenal Tuhan karena Engkau yang mengatakannya, aku akan jalani. Dan apa? Jadi di sini kita melihat Petrus percaya akan kesanggupan Tuhan. Kita juga percaya akan kesanggupan Tuhan. Tapi percayanya suka cuma di mulut. Karena apa? Tapi kenyataannya begini, lagi sepi. Entahlah pekerjaan kita bentuknya apa ya. Mungkin kita toko lagi sepi, mungkin kita properti lagi sepi, ya Gin.
Banyak hal mungkin kita pikir begitu. Tetapi kalau Tuhan menuntun kita, dia akan membawa kita dalam sebuah kebenaran. Kita lihat Markus 6 ayat 5 sampai 6 bagian A. Tuhan Yesus itu datang ke Nazaret. Dia dibesarkan di Nazaret. Kemudian datang ke Nazaret. Tuhan tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Kenapa? Di desanya sendiri, di kampungnya sendiri dia dibesarkan, kok mujizat Tuhan yang spektakuler gak bisa terjadi. Tuhan merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Kita juga sering, Tuhan kita ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat kita dalam perjalanan hidup kita meragukan Tuhan. Ya tapi kan begini, kan aku gak punya begini. Terus pakai cari alasan. Orang yang percaya tidak pernah berlandaskan kepada apa yang kita punya. Tapi apa yang Tuhan bisa lakukan. Jadi kita lihat Tuhan itu ternyata tidak bisa melakukan mujizat kalau kita tidak percaya. Jadi bagian kita adalah percaya. Kita doa, aduh suami saya gak berubah-berubah ya. Doa lagi. Tapi kenyataannya suami saya gak berubah-berubah. Tapi mana mungkin lah, dari dulu dia juga memang begitu. Nah, itu namanya orang gak percaya. Tapi kalau kita percaya, doa kita adalah doa yang didengar. Doa kita adalah doa yang selalu diperhitungkan Tuhan. Entah sekarang, entah nanti, pasti Tuhan akan lakukan. Saya percaya, saya sudah pernah cerita di sini ketika saya bilang Tuhan buat anak-anak terang bangsa itu pada sekolah di negeri, pada senang jadi dokter dan sebagainya. Hitungannya cuma jam kan dari saya bernubuat ketika saya duduk di situ. Tiba-tiba ada orang yang saya mau sekolahkan anak-anak harus di negeri. Saya bayarin semua bimbingan belajar. Nah, nanti kalau sudah diterima, dia misalnya diterima di UI Jakarta. Kan perlu kos, saya bayarin semua. Ajaib. Saya mau katakan Tuhan itu selalu perhitungkan apa yang kita lakukan dengan kepercayaan kepada dia. Yang kedua, ketika kemudian kita kembali kepada Lukas 5 ayat 4 sampai 6 tadi. Terus Petrus bilang begini, aku akan menebarkan jala juga. Padahal semalam-malam nebarin jala, dibilang kerja keras itu pasti capek. Gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Maksudnya apa? Saya mau kasih tahu. Kalau Petrus menebarkan jalannya nanti malam, kira-kira dapat ikan gak? Tidak. Ingat, perkenanan Tuhan itu ada waktunya. Jadi ketika firman itu disampaikan, kita responi percaya dan kita tahu itu Tuhan lagi berkenan. Jangan tunggu, nantilah mau lihat dulu. Yang lain sukses enggak, mau lihat dulu bener apa enggak. Waktunya lewat. Artinya apa? Artinya perkenanan Tuhan tuh ada waktunya. Ketika satu hari Yesus bilang, kok Yesus Maria? Yesus, anggurnya habis. Waktuku belum tiba ibu. Tapi waktunya tiba, perkenanan terjadi, air jadi anggur. Jadi kita harus tahu. Kalau Tuhan berfirman sekarang cepat dikerjain. Jangan lihat situasi dulu. Aduh situasinya gak mungkin. Situasinya begini, lewat waktunya. Lewat juga perkenanan Tuhan. Jadi Tuhan itu punya waktu yang tepat untuk dia kerjakan. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17 terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian. Jagalah supaya jangan ada yang hidup cabul atau tidak menghargai hal-hal rohani. Seperti yang dilakukan oleh Esau. Ia menjual haknya sebagai anak sulung hanya untuk satu mangkok makanan. Kalian tahu bahwa kemudian Esau ingin mendapat berkat itu dari bapaknya. Tetapi ia ditolak. Sebab sekalipun dengan tangis dia mencari jalan untuk memperbaiki kesalahannya. Kesempatan untuk itu tidak ada lagi. Jadi kita tahu
Tuhan itu kadang-kadang ingin melakukan sesuatu dalam hidup kita, tapi ternyata perkenanan itu ada expired date-nya. Ada expired-nya. Kalau kita menunda-nunda, bisa sudah lewat dan kita tidak dapat perkenanan Tuhan. Seperti Esau, sekalipun dengan tangis dia mencari jalan untuk memperbaiki kesalahannya, kesempatan untuk itu tidak ada lagi. Memperbaiki kesalahan. Kenapa Esau salah? Kita lihat yang ayat 16 dikatakan demikian. Karena bersikap, yang bahasa Indonesia masa kini dulu. Karena dia tidak menghargai hal-hal rohani. Kita seringkali kurang menghargai hal-hal rohani. Kamu sok suci sih, mikirin begitu. Emang kita harus suci, bukan sok suci. Memang kita harus belajar untuk jadi orang suci. Kamu rohani banget sih, memang iya, kita harus rohani. Di terjemahan firman Allah yang hidup lebih indah. Karena apa? Esau ini bersikap masa bodoh terhadap Allah. Banyak orang Kristen lagi nyaman bersikap masa bodoh terhadap firman, terhadap Tuhan. Enggak, udahlah hidup nyaman. Nanti kalau sudah banyak masalah baru datang sama Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Tuhan ngampuni enggak? Ngampuni. Tapi start kita sudah terlambat. Alangkah baik kalau kita sekarang sudah tidak masa bodoh terhadap Allah. Apa yang Tuhan masukkan. Jangan bersikap masa bodoh terhadap Allah seperti Esau yang melepaskan hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Kemudian ketika dia ingin mengambil kembali hak kesulungannya sudah terlambat. Walaupun dia menangis menyesali kesalahannya, karena itu ingat dan berhati-hati. Saya bersyukur saya punya seorang teman yang sekarang sudah dibawa pulang sama Tuhan. Ketika SMA saya lihat dia bukan anak Tuhan, tapi kemudian dia sudah jadi anak Tuhan. Dan dia pesan sama anak-anaknya, jangan sekali-kali kamu jual Yesus. Itu harta terbesar buat kita. Kita tidak boleh masa bodoh dengan keselamatan kita. Kita tidak boleh masa bodoh dengan privilege yang Tuhan berikan. Masa di mana kita masih bisa merenungkan firman. Masa di mana kita masih bisa datang ke persekutuan. Masa di mana kita masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Yang lain-lain receh-receh itu gak perlu. Masa di mana kita masih bisa punya kesempatan untuk membaca firman, untuk merenungkan, untuk mendengar khotbah dan sebagainya. Jangan bersikap masa bodoh dengan hidup kita. Ibu Nani sampaikan jangan suka tawar menawar dengan perintah Tuhan. Tuhan, jangan saya Tuhan. Saya nggak bisa. Siapa yang bilang kita tuh bisa? Hanya Tuhan mau pakai kita bukan karena kita bisa. Saya pernah dengar kesaksian Ibu Iin. Ibu Iin tuh orang kelima kalau nggak salah yang ditawari pelayanan Mahanaim. 1, 2, 3, 4 nolak. Dan kalau nggak salah kelima, nggak tahu keberapa lah ya. Pokoknya sudah ada penolakan dulu. Dan kita tahu bagaimana Mahanaim dipakai Tuhan luar biasa. Yang menolak itu mau balik, nggak bisa. Sudah kehilangan semua. Karena bersikap masa bodoh atau memang tidak punya keinginan untuk serius. Tidak menghargai hal-hal rohani. Waduh ngasih makan orang, ngasih makan. Oh, bisa ngasih makan itu bersyukur. Kesimpulannya hidup dalam persekutuan kita dengan Tuhan adalah kehidupan yang harus belajar. Setiap hari kita harus belajar apa yang Tuhan mau. Percayalah apapun yang Tuhan sedang ajar dalam hidup kita. Entah itu dalam keadaan ekonomi, entah itu kesehatan, entah itu keluarga, entah itu apapun juga. Kalau Tuhan mengajar kita pasti bermanfaat. Masalahnya sering tidak bermanfaat. Mubasir karena kita nggak mau dengar firman Tuhan. Jadi mubasir, pendidikannya percuma. Seperti anak-anak sekolah, mubasir, nggak naik kelas atau naik kelas pun rata-ratanya pas-pasan. Kemarin saya mendengar ada satu anak kelas 12, dia pengen sekali untuk masuk ke satu perguruan tinggi.
untuk bisa mendapat beasiswa. Tapi kalau nggak beasiswa mah mana aja juga bisa. Dia pengen beasiswa. Tetapi dia punya cacat. Cacatnya adalah dia pernah tidak naik di SMA. Dan itu ditolak sama semua perguruan tinggi. Harus 3 tahun selesai. Mau disesali? Nggak bisa. Kenapa? Karena masa bodoh. Dengan waktu-waktu yang lalu. Itu masih nggak naik. Ada lagi anak yang kepengen itu. Tapi semua punya syarat. Minimal nilai 80 ke atas. Nah dia belum 80. Dia rata-ratanya kelas 10, kelas 11 masih di kepala 7. Nggak jelek-jelek amat sih. Tapi perguruan tinggi punya syarat. Mau dirubah? Nggak bisa. Sudah lewat. Karena apa? Bersikap masa bodoh dengan kesempatan-kesempatan dia sekolah. Makanya kami kelas 10 sudah terus kami dengungkan dan kami beritahukan. Capek nilai yang terbaik kalau kamu memang mau beasiswa. Jangan masa bodoh. Hargai setiap kesempatan. Minta tolong sama Tuhan. Saya itu kurang pinter. Gak apa-apa. Pinter itu datangnya dari Tuhan. Saya baru ketemu satu orang. Ini kesaksian terakhir. Ini keluarga gak datang ya, kemarin datang ke sini. Kami sharing, dia itu punya anak. Yang pertama pinter, yang ketiga pinter, yang kedua telat ngomong, serba susah diajarin. Jadilah disekolahin di SD yang sekarang sudah tidak ada di Cirebon. SD yang kumuh sekali dan papahnya cerita tiap mau naik kelas. Saya suap kepala sekolah supaya naik. Karena anak ini bodoh. Itu menurut dia. Tapi si ibunya ini doa terus, Tuhan ini anakku gimana. Yang satu pinter, yang ketiga pinter, yang kedua ini kurang pinter. Bukalah sekolah terang bangsa. Dan dia dilesi sama salah satu guru. Ini masih SD. Lulus SD dia. Mau dikemanain karena sekolah yang butut itu cuma sampai kelas 6 SD. Jadi mau dikemanain ini anak. Si mama berdoa terus. Tiba-tiba gurunya datang ke saya, Miss, ini aku punya anak les, Miss. Oh saya kenal. Ini anak kalau diajarin sekarang ngerti, nanti berapa jam lagi udah lupa. Ini parah, diterima enggak di terang bangsa. Saya itu cuma punya prinsip begini ya. Kalau anaknya normal, masa ada anak bodoh sih zaman sekarang? Yang ada anak malas, menurut saya nggak ada anak bodoh. Yang ada anak malas. Jadi saya bilang, boleh ketemu anaknya sama saya? Dibawalah sama mama papanya. Saya bilang begini sama anaknya. Kamu baca Amsal ya. Kamu tak terima nih sama Miss. Itu tahun kedua. Tahun kedua dia masuk. Kamu tak terima, tapi kamu mau baca Amsal? Kamu mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan? Mau. Kamu baca Amsal ya. Tanggal 1 Amsal 1 karena Amsal itu sumber hikmat. Tanggal 3 Amsal 3. 30 sampai 31 kan Amsal. Kalendernya tanggal 30, nanti kalau sudah tanggal 31 tanggal 30 kamu double. Karena Amsal ada 31. Kamu tanggal 30-nya 2 kali. Kalau pas kalendernya tanggal 30 habis. Itu anak nurut taat. Saya bilang mamanya, kamu jangan terlalu underestimate sama anak kamu. Kasihan anaknya cakep kok gitu. Saudara tahu hari ini dia kalau beli rumah, dia kalau beli mobil nggak pernah kreditan. Dia cash belinya. Beli mobil sport. Dia tunjang orang tuanya. Dan yang hebat, dia tunjang kakaknya dan tunjang adiknya. Saya bilang semua yang dari Tuhan ketika dia nurut itu jadi ajaib. Saya mau katakan Tuhan itu mengajar kita untuk memberikan manfaat. Anak ini memang kelihatan begitu dia mau lulus dia bilang gini, Miss aku boleh gak buka cuci mobil di sekolahan, cuci motor. Buat siapa? Buat guru-guru, aku cuci motornya. Saya bilang kamu mesti bayar sama Gracia, kan airnya kudu bayar. Dia tawarin saya asuransi, masih SMA. Tawarin asuransi, kerjanya macam-macam dari SMA. Lulus dia kuliah sebentar, terus tiba-tiba dia sekarang sukses luar biasa. Kemarin saya ketemu sama orang tuanya. Saya mau tahu,
Tuhan selalu menuntun di jalan yang harus kamu tempuh. Ketika kita, orang tuanya saya percaya berdoa terus dengan segala pengharapan yang agak pupus. Tapi kemudian dia melihat sekarang menjadi hal yang luar biasa. Belajar kita pastikan kita on the track. Di dalam jalan yang Tuhan sediakan. Kembali ke Yesaya tadi yang pertama. Yesaya 48 ayat 17 dikatakan demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi menjadi sebuah pelajaran yang pasti bermanfaat buat kita. Dan Tuhan itu menuntun kita di jalan yang harus ditempuh. Jangan asal jalan. Di jalan yang harus ditempuh kita yang disediakan sama Tuhan. Dan kita tahu lewat firman Tuhan itu kita akan diterangi untuk memiliki pilihan dan keputusan yang akan kita jalani seperti yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami punya Allah yang hebat. Allah yang luar biasa. Kami tidak pernah mengerti masa depan kami, tapi satu hal, di tangan-Mu kami menjadi memiliki masa depan yang pasti. Ajari kami untuk taat, ajari kami untuk tunduk, ajari kami untuk mengerti akan apa yang sedang Kau ajarkan atas kami. Karena kami tahu pembelajaran-Mu tidak pernah sia-sia, selalu bermanfaat untuk kami. Namun seringkali kami memberontak, seringkali kami tidak puas karena kedagingan kami. Bapa, ajari kami untuk kami tidak seperti Esau yang memasa bodohkan masalah rohani, yang tidak pernah mau menghargai setiap tuntunan-Mu. Tapi berikan kepada kami roh hikmat, pengertian dan kepandaian untuk menangkap setiap kehendak-Mu. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan kerendahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan ketaatan dan pengabdian terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, biar firman-Mu pagi ini boleh menerangi mata hati kami dan membuat kami semakin mengerti. Langkah hidup kami tidak akan pernah dapat berhasil ketika kami mengabaikan firman-Mu. Tapi biarlah firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Terima kasih Bapak. Bapak, saat ini kami juga berdoa, kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami warga negara Indonesia, biarlah kami menjadi bagian dari bangsa yang besar ini untuk menjadi terang dan garam buat Indonesia. Biarlah kami boleh mengerti bagaimana kami menempatkan diri menjadi warga negara yang baik. Kami mau memberkati seluruh pimpinan-pimpinan bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh kabinet, para menteri dan semua Tuhan dari tingkat tinggi sampai yang ke daerah. Tuhan, Engkau yang tolong mereka. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Munculkan orang-orang yang mengasihi bangsa ini dan yang akan membangun kehidupan bangsa ini Tuhan. Keputusan-keputusan apa yang salah Tuhan, biarlah Engkau ampuni dan Engkau sendiri yang akan membawa sebuah kebenaran turun atas bangsa kami. Engkau sendiri yang menjauhkan bangsa kami dari malapetaka. Engkau menjauhkan bangsa kami dari kerusuhan. Engkau sendiri yang meredam Tuhan setiap orang-orang yang memiliki hati yang panas dan memusuhi akan pemimpin bangsa kami. Tapi biarlah ada kedamaian yang terus melawat akan bangsa ini. Kami percaya Tuhan dari daerah-daerah sampai tingkat pusat ada di dalam kontrol dan kendali-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang akan bekerja. Engkau yang memberkati semua daerah-daerah sehingga rakyat Indonesia dimanapun berada boleh mengecap kebaikan Tuhan, mengecap akan kemurahan Tuhan. Dan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, biarlah dicelikan mata rohaninya, dicelikan Tuhan mata jasmaninya untuk melihat daerah-daerah yang membutuhkan pertolongan, untuk membuat dan dapat membangun semua daerah-daerah untuk mengalami kesejahteraan oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Biarlah Engkau sendiri yang akan meminimaliskan Tuhan semua bencana-bencana alam. Jangan terjadi lebih daripada apa yang bisa ditahan
oleh kehendak-Mu Tuhan. Karena Engkau punya kehendak, minimaliskan Tuhan. Terutama anak-anak Tuhan, Engkau luputkan dari sebuah malapetaka. Kami percaya Engkau sanggup mengerjakan apapun juga Tuhan. Tidak ada kuasa-Mu yang terbatas. Namun kehendak-Mu harus jadi Bapa. Namun kami berdoa dan kami memohonkan Indonesia boleh diluputkan dari semua bencana-bencana yang Engkau mau untuk meminimalkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Kami juga berdoa Tuhan buat generasi muda. Kami berdoa supaya generasi muda menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Lepaskan dan luputkan dari semua kenakalan-kenakalan remaja. Pertumbuhkan mereka menjadi anak-anak yang mengerti masa depan dan menghargai setiap kehidupan yang diberikan. Engkau berkati juga Tuhan akan hamba-Mu Ibu Nani bersama dengan Freddy yang hari ini akan menjadi berkat Tuhan di tenda lawatan di Semarang. Berkati ibadah di sana Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan dimunculkan orang-orang benar yang akan menggarami lebih banyak lagi akan bangsa kami dan menjadi terang buat dunia. Terima kasih Bapak, Engkau beri kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu Ibu Nani. Dan Engkau juga Tuhan yang akan terus banyak berbicara untuk setiap pesan-pesan yang daripadamu boleh disampaikan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Berkati semua hamba-hamba Tuhan Bahtera untuk dapat mengerjakan bagiannya. Dan seluruh ibadah dari awal sampai akhir dipenuhi dengan kuasa ilahi. Di mana jiwa-jiwa boleh dilawat, jiwa-jiwa mengalami sentuhan dan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati cuaca di Semarang juga Tuhan. Luputkan daripada segala cuaca yang dapat menghalangi kehadiran jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, kami percaya hidup kami masing-masing juga ada di dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh diberikan pengertian untuk kami belajar terus mencari Engkau. Mengajar kebenaran, mengisi hidup kami dengan hal-hal yang berkenan di hati-Mu. Melepaskan semua hal-hal yang tidak Engkau perkenan. Biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan saja lewat ucapan kami, tapi juga lewat tingkah laku kami. Kami boleh menjadi cermin dan biarlah kami boleh mengerti bahwa di sekitar kami mungkin banyak orang-orang yang mengecewakan. Banyak orang-orang yang tidak seperti yang kami harapkan. Tetapi biarlah kami tetap berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang akan memberikan sebuah pengaruh. Yang akan memberikan radiasi kebenaran dan kasih Allah kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga kami tidak menyalahkan orang lain, tetapi kami datang dan hadir untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, dan saat ini waktunya kami mau terima pengurapan yang baru pada hari ini. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita akan terima pengurapan yang dari Tuhan. Bapak, kami tahu ini minyak yang berasal dari surga. Engkau sudah curahkan dan menjadi bagian yang kami terima Tuhan. Kami bersyukur sebab ada kekuatan dan kuasa supranatural-Mu yang Kau sediakan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan dengan pengurapan ini. Maka kami akan terima kekuatan dan kuasa yang supranatural. Mata kami boleh melihat semua hal yang benar. Kami boleh mendengar apa yang patut kami dengar. Mulut bibir kami boleh mengatakan apa yang pantas kami katakan untuk mendatangkan kepujian dan kemuliaan buat nama Tuhan. Hati kami Tuhan, hati yang diliputi dengan takut akan Tuhan. Hati yang memancarkan kehidupan, hati yang selalu bersih. Dan lewat hati kami, keluar dari mulut bibir kami, berkat-berkat untuk memberkati orang lain. Segala kedegilan, kebodohan kami, kekerasan hati kami, kekurang percayaan kami mau tepiskan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, inilah waktunya. Musim itu sedang tiba untuk kami dan untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, tangan kami boleh menjadi tangan yang berhasil untuk kami mengerjakan semua yang Engkau taruh dan semua yang Engkau percayakan kepada kami. Kaki kami boleh berjalan di jalan yang sudah Engkau tetapkan dan harus kami tempuh. Biarlah kami senantiasa Bapak memastikan diri bahwa kami on the track. Kami ada di jalur-Mu dan kami boleh terima semua berkat, keberhasilan, keberuntungan mengikuti hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima semua ini dan kami percaya segala kebaikan Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kami dengan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.